Salam, jumpa kembali di Jejak Papua Channel. Sahabat, slogan All Eyes on Papua dalam sepekan terakhir mencuat tidak lama setelah unggahan All Eyes on Rafah viral di Instagram dan berbagai platform media baru. Slogan All Eyes on Papua dibagikan hampir 4 juta kali per Kamis 7 Juni 2024. Slogan All Eyes on Papua berisi ajakan mendukung suku Ayu dan suku Moi. Suku Ayu melawan rencana ekspansi perusahaan kelapa sawit PT Indo Asiana Lestari seluas 36.094 hektar, setara setengah area Jakarta. Sementara itu, suku Moi Sikin melawan PT Sorong Argo Sawitindo yang diberikan izin untuk menggunakan hutan adat mereka seluas 18.160 hektar untuk kelapa sawit. Walaupun unggahan All Eyes on Papua secara spesifik menyoroti konflik agraria dan kini memicu perbincangan yang lebih luas soal beragam persoalan di tanah Papua. Unggahan slogan All Eyes on Papua beredar di Instagram awal Juni lalu, beberapa hari setelah kemunculan foto yang menampilkan tenda-tenda pengungsi Palestina dan slogan bertuliskan All Eyes on Rafah. Slogan All Eyes on Rafah menyoroti serangan udara Israel dan kebakaran di kamp pengungsi Palestina di Rafah, Gaza sebelah selatan. Serupa dengan unggahan All Eyes on Rafah, foto berslogan All Eyes on Papua juga diciptakan kecerdasan buatan. Foto hitam putih tersebut menampilkan sebuah mata dan 4 paragraf penjelasan situasi masyarakat Ayu. Terdapat pula tautan menuju situs petisi publik Change.org. Petisi itu mengajak publik mendorong Mahkamah Agung mencabut izin lingkungan perusahaan kelapa sawit PT Indo Asiana Lestari. Sahabat, unggahan All Eyes on Papua beredar di dunia maya tak lama setelah aksi sejumlah perwakilan suku Ayu di kantor Mahkamah Agung Jakarta pada 27 Mei 2024 lalu. Bersamaan, beberapa lembaga seperti Greenpeace dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat yang mendampingi mereka, sejumlah perwakilan suku Ayu datang mengenakan pakaian adat. Mereka melantunkan nyanyian, menari, dan membentangkan poster bertuliskan "Selamatkan Hutan Adat Papua" dan "Papua bukan tanah kosong". Suku Ayu menggelar aksi di depan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu karena gugatan mereka terhadap izin lingkungan PT Indo Asiana Lestari kini berada di tingkat kasasi. Dalam kurun waktu yang tidak ditentukan, para hakim Mahkamah Agung nantinya akan memutuskan apakah akan menerima gugatan itu atau kembali memenangkan perusahaan kelapa sawit tersebut. Sahabat, perlu Anda ketahui suku Ayu sebelumnya kalah di 2 tingkatan peradilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada November 2023 dan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada Maret 2024 lalu. Berdasarkan riset Yayasan Pusaka pada 2023, tutupan hutan alam di seluruh tanah Papua menyusut 663.000 hektar. Bovendigul, wilayah tempat suku Ayu tinggal, adalah kabupaten dengan tingkat deforestasi tertinggi kedua di Papua selama periode itu. Setidaknya 51.000 hektar hutan di Bovendigul telah gundul atau berubah fungsi, merujuk riset tersebut. Nah sahabat, siapa suku Ayu? Menurut buku Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia 1997 oleh Dr. Suliani Hidayah, suku Ayu mendiami daerah pesisir selatan Papua, terutama di daerah aliran sungai Digul. Letaknya kira-kira sebelah barat Tanah Merah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Mereka mendiami beberapa desa di Kecamatan Edera, Kabupaten Mapi. Jumlah populasi mereka sekitar 20-an ribu jiwa. Masyarakat adat Ayu umumnya hidup sebagai peramu dan pemburu. Makanan utama masyarakat Ayu adalah sagu serta ikan dan udang yang ditangkap langsung dari sungai. Perempuan-perempuan di kampung Yare bahkan menganggap
hutan mempererat persatuan mereka. Tidak heran hutan menjadi begitu penting bagi masyarakat adat Ayu. Hendri Kuswaro, pejuang lingkungan hidup suku Ayu, menyebut hutan sebagai rekening abadi karena menjadi ruang hidup yang memenuhi kebutuhan masyarakat Ayu dari generasi ke generasi. Sahabat, adapun suku Moi Sikin melawan PT Sorong Argo Sawitindo yang diberikan izin untuk menggunakan 18.160 hektar hutan adat suku tersebut untuk perkebunan sawit. Perusahaan tersebut sebelumnya memegang konsesi seluas 40.000 hektar di Kabupaten Sorong, yang sebagian telah dicabut pemerintah pusat pada tahun 2022. Lalu siapa suku Moi? Sahabat, suku Moi tak kalah dekatnya dengan alam. Dilansir dari Antara, awalnya suku itu hanya mendiami satu tempat, yaitu di kampung Maladofak. Seperti suku Ayu, masyarakat adat Moi juga bergantung pada hutan untuk mencari penghidupan. Makanan pokok suku ini adalah sagu, sehingga mereka melestarikan hutan sagu secara turun-temurun. Pohon sagu tidak hanya dimanfaatkan sebagai sumber makanan pokok, tetapi juga untuk membuat rumah. Bahkan ketika membusuk, pohon sagu pun masih memberikan kehidupan bagi masyarakat dengan ulat sagunya. Hutan juga menjadi area berburu hewan dan mencari sayur-sayuran yang tumbuh liar. Nah sahabat, berapa perusahaan sawit yang sedang beroperasi di tanah Papua di saat ini? Dan berapa perusahaan yang siap beroperasi? Serta berapa hektar kawasan hutan di Papua dan Papua Barat yang telah dikonversi pemerintah untuk usaha perkebunan sawit. Buku berjudul Atlas Sawit Papua yang diterbitkan Yayasan Pusaka menulis, sejak tahun 2014 ada sebanyak 21 perusahaan perkebunan telah beroperasi di tanah Papua. Sementara 20 perusahaan lainnya diduga hampir siap beroperasi. Ditulis di sana, pada tahun 2005 hanya ada 7 perusahaan yang beroperasi di tanah Papua. Sahabat, dikutip BBC Indonesia 8 Oktober 2024, merujuk pada catatan Yayasan Pusaka, sebuah lembaga nirlaba yang mengadvokasi masyarakat adat, sekitar 1,5 juta hektar kawasan hutan di Papua dan Papua Barat telah dikonversi pemerintah untuk perkebunan sawit. Dari total luas yang setara 22 kali luas DKI Jakarta itu, baru 300.000 hektar yang sudah dioperasikan menjadi kebun kelapa sawit. Sisanya seperti yang terjadi di atas tanah suku Tehit belum digarap, walau proses perizinan telah bergulir. Sahabat, suku Ayu dan suku Moi kini dijuluki penjaga hutan Papua. Masyarakat kedua suku ini ingin hutan tetap menjadi sumber penghidupan dan mengambil secukupnya dari sana. Sahabat, Bovendigul adalah satu dari 35 kota dan kabupaten di Papua yang masuk kategori daerah dengan kemiskinan ekstrim. Daftar ini disusun pemerintah pusat untuk periode 2021 hingga 2024. Kemiskinan ekstrim merujuk ukuran Bank Dunia adalah situasi dihadapi orang-orang dengan paritas daya beli sebesar $1,9 atau 30.000 per hari dalam kurs 6 Juni 2024. Sahabat, Papua dan Papua Barat konsisten berada di peringkat teratas dalam daftar provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2023, merujuk pada Badan Pusat Statistik Nasional, persentase penduduk miskin di Papua mencapai 26,3% dan di Papua Barat sebesar 20,49%. Sahabat, selain perkebunan sawit, hutan di Papua selama ini juga dibebankan berbagai konsesi. Perusahaan dapat meraup keuntungan dari izin pemanfaatan hasil kayu di hutan alam, hutan tanaman industri, maupun di hutan alam dalam bingkai restorasi ekosistem. Forest Watch Indonesia, lembaga pemantau lingkungan berbasis di Jakarta, menyebut laju deforestasi atau penebangan hutan di Papua semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Ditulis BBC News Indonesia merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, FWI menyebut laju deforestasi secara nasional terus menurun dari rata-rata 1 juta hektar menjadi 400.000 hektar per tahun. Namun di Papua, menurut kajian FWI, deforestasi mencapai lebih dari 1 juta hektar setiap tahun sejak 2017. Luasnya area pemanfaatan hutan di Papua mereka anggap sebagai pangkal laju deforestasi itu. Menurut Franky dari Yayasan Pusaka, deforestasi itu bukan cuma perihal lingkungan, tapi juga manusia yang hidup di dalamnya. Potensi negatif itu disebutnya muncul karena Omnibus Law melihat hutan hanya dalam sudut pandang ekonomi. Sahabat, masalah perampasan tanah adat tidak hanya itu. Menurut Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Hutan dan Hak Masyarakat Adat Papua, Gerakan Rakyat Tolak Tebu, Gerakan Malamoi, dan Komunitas Mahasiswa Pemuda Peduli Alam Papua Selatan, masalah yang dihadapi suku Ayu dan Moi merupakan gambaran kecil dari situasi perampasan tanah masyarakat adat di tanah Papua. Sebab ada jutaan hektar hutan yang telah diberikan untuk perkebunan sawit. Terbaru, pemerintah menyiapkan 2 juta hektar lahan perkebunan tebu yang berdampak pada suku Malin dan ekologi. Aliansi Masyarakat Papua itu mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pemberian izin atas perusahaan berbasis lahan yang merampas tanah dan menghancurkan hutan adat di tanah Papua. Mereka juga meminta pemerintah segera meninjau dan mencabut seluruh izin pertambangan, perkebunan, kehutanan yang merusak lingkungan dan merampas hak-hak masyarakat adat Papua. Kemudian, mereka meminta segera memulihkan hak-hak masyarakat adat Papua yang telah dilanggar. Selain itu, aliansi juga mendesak pemerintah mengeluarkan regulasi undang-undang yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat. Kemudian, aliansi juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk memberikan perhatian khusus terkait situasi hak-hak masyarakat adat Papua, hutan Papua, dan degradasi lingkungan hidup di tengah gempuran investasi yang semakin masif di tanah Papua. Sahabat, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Asep Komarudin, dilansir Tempo menekankan pentingnya pengembalian hutan adat kepada pemilik aslinya. Menurut dia, keberadaan perusahaan sawit telah merusak hutan yang menjadi sumber penghidupan, budaya, dan pengetahuan masyarakat adat. Asep juga mengungkapkan 3 kerugian besar jika konflik ini terus berlanjut, yaitu hilangnya ruang hidup bagi masyarakat adat, kehilangan biodiversitas endemik Papua, dan peningkatan emisi karbon yang memperparah krisis iklim. Kemudian, Gisva Ferinanda, perempuan muda asal Kabupaten Manokwari, Papua Barat, dikutip BBC Indonesia, mengatakan slogan yang viral itu bisa mendorong masyarakat untuk mengetahui berbagai persoalan Papua yang selama ini luput dari perbincangan publik Indonesia. Gisva berkata, suku Ayu bukanlah satu-satunya kelompok adat yang tengah berupaya mempertahankan hak mereka di Papua. Seluruh orang Papua asli, menurut Gisva, menghadapi berbagai persoalan untuk bisa hidup sesuai harkat dan martabat di tanah mereka. Gisva berharap masyarakat tidak berhenti dengan membagikan unggahan All Eyes on Papua di media sosial, tetapi juga mengedukasi diri dengan membaca kajian serta berita faktual terkait situasi di Papua. Sementara itu, pemuda di Sentani, Kabupaten Jayapura, Ferry Anderson menyebut unggahan All Eyes on Papua yang viral sebagai aksi solidaritas yang positif karena menguatkan orang Papua asli. Serupa dengan Gisva, Terry mendorong masyarakat untuk mempelajari sejarah sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Papua. Menjalin hubungan perkawanan dengan orang Papua, kata Terry, juga bisa menjadi langkah nyata mewujudkan solidaritas. Sahabat, perlu Anda ketahui, dari aspek lain, aspek kesehatan, berbagai data termasuk yang dikeluarkan pemerintah juga memperlihatkan persoalan meluas dan menahun di Papua, seperti kasus gizi buruk, penularan HIV/AIDS,
hingga kematian ibu melahirkan. Sementara itu, persoalan hukum yang bersinggungan dengan isu politik juga disorot berbagai pihak. Dan hingga saat ini, konflik bersenjata di Papua masih belum berakhir. Konflik ini mengakibatkan korban di pihak TNI Polri dan TPNPB OPM, serta telah mengakibatkan pengungsi di sejumlah wilayah konflik di tanah Papua. Lalu bagaimana tanggapan pemerintah dengan perlawanan suku Ayu dan suku Moi? Sahabat, Wakil Presiden Maruf Amin menanggapi masalah masyarakat adat yang menjadi sorotan tagar All Eyes on Papua. Dalam proses pembangunan ke depan, kata Maruf, pemerintah daerah atau Pemda harus komunikasi dengan kepala-kepala adat dan masyarakat. Sementara itu, staf khusus Presiden Indonesia, Billy Mambrasar, membuat klaim telah mendengarkan aspirasi masyarakat adat Ayu. Ia berkata telah memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meninjau ulang berbagai izin perusahaan di atas tanah suku Ayu. Billy membuat klaim dia juga menganjurkan Joko Widodo untuk memberi arahan spesifik kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Billy berkata juga telah meminta Presiden Jokowi untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis industri yang tidak merusak hutan. Klaim yang disampaikan Billy melalui akun Instagram miliknya itu direspon oleh Presiden Yayasan Pusaka, Dorothea Elizabeth Wabisher. Dia mempertanyakan Billy yang mengeluarkan pernyataan ketika unggahan All Eyes on Papua viral di media sosial. Selama beberapa tahun belakangan, kata Dorothea, pemerintah termasuk Billy tidak pernah mendengarkan aspirasi ataupun membuat kebijakan terhadap persoalan suku Ayu. Wassalam.